Mendengarkan pertanyaan Xingyu, Long Hao Chen tidak bisa membantu menjadi agak terkejut dan setelah berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah cuek. Wajah Xingyu menunjukkan senyuman langka, kamu cukup jujur, Anda tidak mencoba memberikan jawaban biasa hanya untuk memuaskan saya. Belum lagi Anda, bahkan kuil ksatria tidak dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Justru karena pertanyaan ini, mengenai ksatria sejati, ada dua cabang ksatria yang dibedakan oleh kuil ksatria, ksatria retribusi, dan ksatria penjaga. Ksatria retribusi fokus pada serangan. Mereka menggunakan senjata ganda dan bertarung dengan kombinasi tunggangan mereka dan seni suci ofensif mereka. Kemampuan bertarung mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka di medan perang melampaui kekuatan tentara dan pembunuh dengan pangkat yang sama. Ksatria penjaga mengutamakan pertahanan. Mereka memegang senjata di satu tangan, perisai di tangan lainnya, dan merupakan inti dari tim. Mereka mahir dalam membantu dan memulihkan seni suci. Kemampuan bertarung mereka mungkin lebih lemah daripada Retribution Knight, tetapi dalam kolaborasi, utilitas ksatria penjaga jauh lebih tinggi daripada ksatria retribusi. Pada titik ini, Xingyu berhenti sebentar. Masih melihat Long Hao Chen, dia bertanya, apakah Anda percaya bahwa ada lebih banyak ksatria retribusi atau ada lebih banyak ksatria penjaga? Long Hao Chen berpikir, lalu berkata, harus ada lebih banyak Retribution Knights. Kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan ofensif Retribution Knight lebih baik. Xingyu menggelengkan kepalanya, sebaliknya, kami kuil ksatria memiliki rasio ksatria penjaga 10:1 dibandingkan dengan ksatria retribusi. Oh, perbedaan seperti itu? Tapi kenapa? Long Hao Chen bertanya dengan bingung. Xingyu menjawab, karena kita adalah bagian dari Temple Alliance. Sebagai kepala dari 6 kuil agung dari aliansi kuil, kami kuil ksatria tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan tempur individu kami sendiri, kami harus mempertimbangkan mitra kami juga. Alasan mengapa ini disebut Temple Alliance adalah bahwa hanya sekali orang yang termasuk dalam 6 panggilan ini bertarung bersama, mereka dapat memiliki efisiensi pertempuran terbesar. Tetapi sebagai inti tim, ksatria tidak hanya harus mempertimbangkan serangan dan pertahanannya sendiri, tetapi juga perlindungan sekutunya. Jadi, ada lebih banyak ksatria penjaga daripada ksatria retribusi. Long Hao Chen memahami beberapa kata-katanya, guru, lalu haruskah saya, di masa depan, menjadi ksatria penjaga atau ksatria retribusi? Xingyu dengan ringan menjawab, kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat pilihan yang sesuai. Dalam aspek ini, saya tidak dapat membantu Anda. Melihat disposisi Anda, mungkin akan lebih cocok bagi Anda untuk memilih menjadi seorang ksatria penjaga, tetapi saya, secara pribadi, seorang ksatria retribusi. Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagian besar adalah kemampuan dan keterampilan yang digunakan oleh ksatria retribusi. Guru, saya. Jangan tidak sabar untuk menjawab. Xingyu langsung menyela Long Hao Chen, kamu punya waktu 1 tahun untuk memikirkan ini secara mendalam. Setahun kemudian, Anda akan memberitahu saya jawaban Anda. Iya. 1 tahun kemudian, di kota Haoyu. Berjalan di jalan lebar di kota Haoyu, mata Long Hao Chen tampak penasaran dan terkejut. Kota yang sangat besar. Lebar jalan setidaknya 16,6 meter, 5 sang, dan toko-toko berdiri di kedua sisi jalan. Ada aliran kuda yang tak henti-hentinya dan itu sangat bising. Ledakan orang di kota ini tidak mungkin dibandingkan dengan Odin, itu sangat berbeda seperti antara langit dan bumi. Di bagian selatan Temple Alliance, Haoyu adalah kota berukuran sedang. Tapi itu pertama kalinya Long Hao Chen, yang hidup sejak kecil di Odin, melihat kota sebesar ini. Long Hao Chen penuh keingintahuan terhadap kota Haoyu dan orang-orang di jalan tampak penasaran seperti dia. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya mirip dengan boneka porselen. Hari ini, setelah 1 tahun, wajah Long Hao Chen tidak terlihat tidak sehat lagi dan dia juga telah tumbuh besar. Meski masih terlihat seperti anak kecil, namun penampilannya terlihat langsing. Hal yang paling mengejutkan adalah pemuda yang begitu cantik membawa di punggungnya 2 pedang panjang yang saling bersilangan. Mereka jelas adalah 2 pedang dengan pegangan besi halus dengan panjang 1 meter, lebar 1 desimeter, dan ketebalan lebih dari 3 sentimeter. Meski tidak terlihat seperti pedang bermata, sama sekali tidak terlihat ringan. Mereka tampak seperti versi miniatur dari epee ksatria. Mungkinkah anak sekecil itu menggunakan epee semacam ini? Orang-orang ini tidak tahu sama sekali bahwa jika bukan untuk menjaga profil rendah, Long Hao Chen tidak akan memiliki masalah untuk membawa 2 epee ksatria asli dan akan dengan mudah menggunakannya. 1 tahun latihan pahit menyebabkan perubahan luar biasa dalam dirinya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali.
Pada hari ke-83 di sarang semut burung hantu, dia akhirnya bisa mengandalkan pedang bambu untuk memblokir sepenuhnya serangan semut burung hantu yang datang dari segala arah. Namun, dia tetap harus berlatih di sarang semut burung hantu, hanya mengganti senjata yang dibawanya. Dari pedang bambu paling ringan, menjadi pedang kayu, lalu pedang besi halus, dan akhirnya EPE, dia harus beradaptasi dengan sepasang pedang dari semua jenis bobot. Setelah dia beradaptasi dengan EPE Ksatria, dia harus kembali dari EPE ke pedang besi halus selama 1 bulan lagi, lalu ke pedang besi, pedang kayu, pedang bambu, menyelesaikan putaran penuh. Setelah dia menyelesaikan semua itu, 1 tahun penuh telah berlalu. Kali ini, dia pergi ke kota Hauyu karena Xingyu memberinya 2 tugas sebagai evaluasi dari pelatihan pahit tahun ini. Saat memasuki kota, Long Hao Chen bertanya kepada orang-orang di mana kuil ksatria kota Hauyu dapat ditemukan. Setelah melewati beberapa jalan lebar, tiba di dekat pusat kota Hauyu, dia mengidentifikasi tujuannya karena simbol yang terdiri dari perisai dan pedang. Aula ksatria Hauyu tidak bisa dibandingkan dengan aula Odin sama sekali. Dari luar, setidaknya terlihat 5 lapis bangunan tinggi dan besar didirikan di sana, menempati area yang sangat luas. Di pintu masuk berdiri 2 ksatria muda lapis baja. Teman kecil, siapa yang kamu cari? Ketika Long Hao Chen tiba di pintu masuk kuil ksatria, seorang ksatria muda yang tersenyum di pintu masuk bertanya padanya. Tidak punya pilihan selain menjawab, Long Hao Chen, yang memiliki penampilan anak laki-laki yang cantik maju. Halo saudara-saudara, saya mencari Master Aula, Nalanshu. Long Hao Chen dengan sopan berbicara kepada kedua ksatria itu. Mencari Master Aula. Kedua pemuda itu memandangnya, dan bertanya, mengapa Anda perlu bertemu dengannya? Long Hao Chen berkata, guru saya menyuruh saya untuk mencari kepala Aula Nalanshu, dan kemudian mengirimkannya surat. Kalau begitu serahkan surat itu padaku, kata ksatria muda di sebelah kiri. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, guru berkata bahwa saya harus menyerahkannya kepada kepala Aula Nalanshu secara pribadi. Ksatria muda itu dengan canggung menjawab, aku takut aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, ini adalah balai kuil ksatria kota Hauyu, hanya orang-orang dari kuil seperti kita yang bisa masuk. Long Hao Chen menunjukkan sedikit kegelisahan, berkata, tapi aku juga dari kuil ksatria. Saya datang dari Odin Hall. Ksatria muda itu berkata, itu tetap tidak akan berhasil, adik, seperti ini. Sebagai seorang anak dari salah satu aula itu, Anda hanya dapat mengikuti ujian setiap 3 tahun. Berikan surat ini padaku, saya akan membantu Anda untuk melewatinya. Kemudian jika Master Aula bersedia bertemu dengan Anda akan bisa masuk. Long Hao Chen berkerut, Xingyu memperingatkannya beberapa kali bahwa surat ini harus dikirim secara pribadi ke Nalanshu. Pada saat ini, suara yang menyenangkan bergema, apa yang kamu lakukan? Memalukan anak kecil. Suara ini datang dari seseorang di aula. Orang ini adalah seorang gadis remaja berpakaian tipis, rambut merah mudanya yang disisir rapi membentuk kuncir kuda dan mata besar birunya yang indah menatap Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Dia tampak berusia 18-19 tahun. Tubuhnya bergerak dengan anggun, bahunya terlihat dari setiap sisi, sebuah gagang pedang. Ksatria senior. Faktanya, kedua pemuda itu baru saja menjadi ksatria, jadi mereka dengan hormat memberi hormat padanya. Gadis muda itu tiba di depan Long Hao Chen, dengan rasa ingin tahu melihat wajahnya, lalu berkata kepada dua ksatria muda, aku mendengar semua kata-katamu, tetapi kamu harus tahu bahwa kebiasaannya adalah mati agar orang bisa hidup. Plus, adik laki-laki ini juga dari salah satu subkuil-kuil ksatria kami. Aku akan membawanya menemui Paman Nalan. Atau apakah Anda percaya bahwa anak ini datang untuk menimbulkan masalah?